Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salma Razita dari kelas 11 MIPA 6, siswa SMA N1 Situbondo. Pada video ini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai pendapat saya tentang ancaman terhadap integrasi nasional yang paling berbahaya di era saat ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional secara singkat dan apa saja ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan, dan nasional yang berarti bangsa. Integrasi nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia agar tercipta keselarasan di antara masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Terdapat beberapa ancaman yang dapat merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman tersebut dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan memiliki kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini harus diwaspadai karena bisa saja muncul tanpa tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil seperti konflik biasa dalam masyarakat ataupun dalam skala besar. Contoh ancaman militer dalam negeri yaitu disintegrasi bangsa, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, makar dan penggulingan pemerintahan Indonesia yang sah dan konstitusional. Yang kedua, ada ancaman militer luar negeri. Ancaman militer luar negeri adalah segala bentuk ancaman militer yang bersumber dari pihak eksternal ataupun dari luar negeri. Contoh ancaman militer luar negeri yaitu pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, dan aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Terdapat beberapa bentuk ancaman militer. Yang pertama ada agresi. Agresi adalah ancaman militer yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap suatu negara. Yang kedua ada invasi. Invasi adalah serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga ada bombardemen, yaitu suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Selanjutnya ada blokade, yaitu kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau daerah pantai atau wilayah udara NKRI oleh negara lain. Yang kelima yaitu spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang tujuannya untuk mendapatkan dokumen rahasia negara. Kegiatannya berupa mata-mata. Selanjutnya ada sabotase, yaitu ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Yang terakhir ada perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Setelah mengetahui ancaman militer dan bentuk-bentuk ancaman militer, selanjutnya saya akan membahas tentang ancaman non-militer dan bentuk-bentuknya. Ancaman non-militer atau ancaman nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Sifatnya tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terdapat beberapa bentuk ancaman non-militer.
Yang pertama ada ancaman berdimensi ideologi, yang kedua ada ancaman berdimensi politik, yang ketiga ada ancaman berdimensi ekonomi, yang keempat ada ancaman berdimensi sosial budaya, yang kelima ada ancaman berdimensi teknologi informasi, dan yang terakhir ada ancaman berdimensi keselamatan umum. Setelah saya menjelaskan tentang apa itu integrasi nasional secara singkat dan apa saja macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan di awal video mengenai pendapat saya tentang apa sih ancaman terhadap integrasi nasional paling berbahaya di era saat ini. Menurut saya pribadi, ancaman paling berbahaya di era saat ini terhadap integrasi nasional adalah ancaman berbasis non-militer yang berdimensi teknologi informasi. Seiring berkembangnya waktu, teknologi dan informasi juga berkembang secara cepat. Pemanfaatan media teknologi informasi berbasis media sosial dan internet telah merambah hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Di era teknologi seperti ini, informasi dapat mudah kita dapatkan. Kita begitu dimanjakan dengan kemudahan yang ditawarkan oleh internet. Internet menyuguhkan semua jawaban yang terdapat di benak kita, mulai dari bidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, fashion, gaya hidup, olahraga, hiburan, dan berbagai macam lainnya dapat kita cari di internet. Media sosial berbasis internet telah mampu mewadahi informasi-informasi yang terformat dalam bentuk unggahan kepada publik. Selain itu, media sosial juga mempunyai kemampuan postingan bukan hanya dalam bentuk tulisan, namun juga dalam bentuk video dan foto. Yang paling mutakhir adalah media sosial juga telah mampu memposting video secara langsung atau live streaming layaknya televisi menggunakan siaran secara live. Kemajuan di bidang teknologi informasi selain memberikan nilai-nilai positif seperti yang saya jelaskan barusan, juga dapat berdampak negatif. Ia memiliki potensi yang kuat sebagai elemen penggerak dalam mempengaruhi dan mengubah paradigma berpikir masyarakat. Sehingga diperlukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang penggunaan media sosial atau internet yang bijak sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.